Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis al-rabi' wa sittun. Hadis yang ke-64. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mithla ma yaqul, seperti yang diucapkannya. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin." Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin lis-salati," kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan untuk salat, fa'ajibu, maka jawablah azan. Bagaimana menjawab azan? Bi an taqulu mithla ma yaqul, dengan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Qulu mithla ma yaqulu muadzin. Fa hina ma yukabbir fakabbiru ba'dahu. Kalau muadzin bertakbir, maka kalian bertakbirlah setelahnya. Wa hina ma ya'ti bisyahadatain, kalau muadzin membawakan atau membacakan syahadatain, maka fa'tu bihima ba'dahu, maka kalian pun hendaklah mengucapkan setelahnya dengan syahadatain. Fa innahu yahsul lakum minas thawabi ma fatakum min thawabit ta'din, agar kalian mendapatkan pahala yang kalian tidak sempat mendapatkannya dengan azan. Kalian tidak azan, berarti kalian tidak sempat mendapatkan keutamaan dan pahala azan. Alaysa kadzalik? Nah, karena kalian tidak mendapatkan pahala azan, karena kalian tidak azan, maka paling tidak engkau bisa mendapatkan pahala yang mirip, yaitu dengan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Sehingga engkau bertakbir seperti muadzin bertakbir. Engkau bersyahadat sebagaimana muadzin bersyahadat. Yahsul lakum sawab at-ta'dzin alladhi hazahul muadzin, akan didapat pahala azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Wallahu wasi'ul 'atha, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya. Mujibud du'a, dan Maha mengabulkan doa. Berarti di sini hadis yang ringkas ini mengajarkan bagaimana menjawab azan, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ma yukhad min hadzal hadis min al-ahkam, apa yang kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum syariat? Qala awalan masyru'iyyatu ijabah al-muadzin bimithli ma yaqul. Faedah pertama, disyariatkannya menjawab azan atau menjawab muadzin dengan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Wa dzalika bi ijma'il ulama, dan ini menurut kesepakatan seluruh para ulama bahwa menjawab azan adalah dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Thaniyan, an takuna ijabatal mujib ba'da intiha'il muadzin minal jumlah. Faedah kedua, bahwa jawaban orang yang menjawab azan hendaklah setelah berakhir muadzin mengucapkan kalimatnya. Ini setelah berakhir baru. Mengapa? Pertama, karena hadisnya berbunyi faqulu. Apa makna faqulu? Maka ucapkanlah. Kalimat fa adalah atfun ma'at tertib. Sudah pernah kita bahas. Ataf itu ada 3. Waw,
wa fa, wa thumma. Ini semua ataf. Ataf bi waw ma'an, bersama-sama. Yufidul ataf wa bas. Hanya yufidul ataf saja. Memberikan faedah ataf. Tidak memberikan faedah tertib. Sedangkan fa memberikan faedah ataf wa tertib. Apa tertib? Nah, tertib itu susunan. Setelah ini, baru ini. Setelah ini, baru ini. Summa yufidul ataf, wa yufidul tertib, wa yufidul tarakhi. Tarakhi itu jarak. Agak renggang. Tidak langsung. Kalau datang berdua berbarengan Abdullah dengan Abdurrahman, kita akan pakai waw. Ja'a Abdullah wa Abdurrahman. Tetapi kalau datangnya Abdullah dulu, baru Abdurrahman, di belakangnya langsung mengikuti, kita akan katakan Ja'a Abdullah fa Abdurrahman. Datang Abdullah, dan kemudian belakangnya Abdurrahman. Langsung tapinya. Ada tertib, tapi tidak ada tarakhi. Tapi kalau datang Abdullah, setelah berapa lama, datang pula Abdurrahman. Maka akan dikatakan Ja'a Abdullah, summa Abdurrahman. Mafhum? Faharful fa dalil ala anna ijabatul muadzin ba'da kalimatil adzan atau ba'da kalimatil muadzin. Harus setelah selesai ucapan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, baru kamu ikuti. Allahu akbar. Jangan dia masih mengatakan Allahu akbar. Jangan diiringi bersama-sama, tapi setelahnya. Alasan pertama, karena penggunaan fa'ul atfi. Li'anna al-fa' lit-tartib. Karena fa itu untuk menunjukkan tertib. Wa qad sarraha bidzalika fi ba'dil ahadits. Bahkan dijelaskan yang demikian dalam beberapa hadis. Minha, diantaranya ma rawahu an-Nasa'i, apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu pernah berkata, kama yaqulul muadzin, ketika muadzin mengumandangkan azan, kapan beliau menirunya? Hina yaskut, ketika diam. Jadi kapan menjawab azan? Ketika muadzin sudah diam. Maka kamu ikuti ucapannya. Mengucapkan lagi, kita dengar lagi. Setelah diam, kita baca lagi. Sehingga kita benar-benar mengucapkan setelah muadzin. Apa alasan pertama? Harful fa. Apa alasan kedua? Alasan kedua, kita mendapatkan dua pahala. Pahala mendengar dan pahala membaca. Kalau kamu iringi, kamu tidak mendengar. Baru terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin ngomong apa tadi kamu nggak tahu. Tapi dengarkan sampai selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kamu ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu dapat dua. Sima'an wa qira'atan. Sima'an wa qawlan. Kamu dapat pahala mendengar dan dapat pahala membaca. Baik. Itu yang kedua. Makanya muadzin jangan lama-lama. Muadzin jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Kelamaan. Adzan yang paling bagus bukan adzan yang paling enak. Adzan yang paling bagus adzan yang paling memanggil. Li'anna al-adzan an-nida. Fal ahsan al-ahsan fin nida. Maka yang paling bagus dalam memanggil. Kalau orang terpanggil, maka berarti adzannya bagus. Kalau orang semakin tidur, berarti adzannya jelek. Baik. Maka hendaklah kalian
Jangan ikut-ikutan adzannya orang-orang yang awam. Yang penting bagaimana supaya suaranya enak. Jangan. Justru kalian rasakan dalam diri kalian bahwa kalian sedang memanggil, hayya 'alas shalah. Begitu. Panggil. Panggil mereka suruh hadir. Dan sunnah untuk dikeraskan suaranya. Walaupun ada speaker. Karena ada speaker, malas untuk suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ada orang yang marah-marah di Jumat. Kamu lagi apa? Kamu lagi manggil. Yang keras panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil yang keras. Baik. Maka mereka akan terpanggil dengan ucapanmu tersebut, maka itu yang paling bagus. Tetapi kalau suaranya malah seperti menimang-nimang, orang yang tadinya ngantuk malah tidur dengan suara adzan tadi, itu nggak bagus. Itu tidak bagus. Yang kedua, kalau memanjangkan sampai merusak bacaan, merusak i'rab, merusak tajwid, itu juga jelek. Tidak bagus. Baik, perhatikan itu. Adzan tetap ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah bahasa Arab, ada kaidah bacaan, ada kaidah tajwid, ada kaidah makna, ada kaidah niyah. Niatnya untuk memanggil. Niat itu ada dua macam. Niat ada dua macam. Niatul amal wa niatul ma'mul lahu. Niatul amal itu kamu beramal untuk apa? Kalau niatul ma'mul lahu, niatmu untuk siapa? Lihat, bedakan antara keduanya. Kalau yang kedua, niatul ma'mul lahu, niat untuk siapa kamu beribadah, maka itu sudah jelas jawabannya. Untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sekarang, niatul amal. Kalau niat al-ma'mul lahu, tujuannya untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Tapi kamu adzan untuk apa? Itu namanya niatul amal. Untuk memanggil orang. Bukan untuk menghibur. Kamu dikira nyanyi, mau menghibur orang. Atau mau membuai, sedang menimang anak-anak kecil. Bukan. Nida. Da'wah. Nida'ul lis-salah. Da'watul lis-salah. Maka kamu harus tahu bahwa itu untuk memanggil orang salat. Demikian pula amalan-amalan lain. Kamu mandi. Ada niatul amal, ada niatul ma'mul lahu. Niatul amal, kamu ini mandi segar saja atau mandi wajib. Kalau kamu mandi pagi biasa pengen segar saja, maka junub belum hilang. Karena salah niatnya. Ulangi lagi dengan niat saya mandi wajib. Itu niatul amal. Baru kemudian niatil ma'mul lahu, amalanmu untuk siapa? Mandi wajib tadi untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Ikhlas. Begitu juga adzan, niat untuk Allah Ta'ala, Masya Allah. Tapi apa maksudnya? Niat kamu adzan itu untuk apa? Untuk memanggil orang? Ya seperti orang memanggil. Yang paling bagus dalam memanggil, yang paling bagus adzannya. Baik. Mudah-mudahan para muadzin kita paham. Niatul adzan wa maqsudil adzan. Kembali kepada faedah. Ats-tsalitsah. An yujibal muadzin fi kulli ahwalihi in lam yakun fi khala'in aw ala hajatihi. Hendaklah menjawab muadzin di setiap keadaan. Kecuali kalau engkau di dalam kamar mandi, sedang buang hajat, atau dalam keadaan sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Lianna kulla dzikrin lahu sababun la yanbaghi ihmaluh. Karena semua ibadah, semua zikir ada sebab-sebabnya. La yanbaghi ihmaluh, tidak boleh disia-siakan.
Kalau muadzin selesai azan, kamu baru sadar, belum menjawab azan, apakah bisa kamu jawab setelahnya? Oh, tadi saya belum jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak bisa. Mengapa? Karena setiap ibadah ada keterkaitan syarat-syarat, ada terkaitan waktu. Kalau lewat waktunya, hilang kesempatannya. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan azan, jangan lupa. Jangan sampai terlewat. Saat itulah waktu engkau disuruh untuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar azan. Lianna dzikr lahu sababun la yanbaghi ihmaluh. Karena dzikir ini memiliki waktu tertentu yang tidak boleh disia-siakan. Hatta la yafutu bi fawati sababih. Jangan sampai hilang kesempatan itu karena hilang sebabnya. Karena sudah lewat azannya, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa dapat pahala yang seperti itu lagi sudah. Kelewat. Rabi'an. Yang keempat. Zahirul hadis anna sami' yujibul muadzin. Bahwa sami' pendengar yujib al-muadzin menjawab muadzin bimithli ma yaqulu fi kulli jumalil adzan. Meniru muadzin dalam seluruh kalimatnya. Ini zahirnya. Karena hadisnya berkata, faqulu mithla ma yaqul. Mutlaqan atau muqayyad? Mutlaq. Dia am sifatnya. Artinya, pokoknya semua yang diucapkan kamu ikuti. Selesai. Maka kalau dikatakan hayya 'alas shalah, kamu katakan hayya 'alas shalah. Kalau dikatakan hayya 'alal falah, kamu juga ikut hayya 'alal falah. Itu zahirnya dari kalimat ini. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Tetapi walladhi 'inda jumhur, menurut jumhur para ulama, bahwa al-muadzin, bahwa al-mujib, orang yang menjawab azan, mengucapkan la haula wala quwata illa billah 'inda qaulil muadzin hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang menjawab mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika mendengar lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah. Mengapa dikecualikan? Karena ada riwayat yang mengqaidnya atau yang mengecualikan. Yaitu hadis dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa minhu, dalam hadis itu ada kalimat, "Tsumma qala hayya 'alas shalah." Qala la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin berkata, hayya 'alas shalah. Maka dia berkata la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka beliau pun mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Berarti kalau dikatakan mutlak, mutlakun muqayyad. Kalau dikatakan am, amun mukhassas. Yang tadinya mutlak jadi muqayyad, yang tadinya am jadi khusus, dikecualikan. Ucapkan seperti ucapan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tidak ditiru ucapannya, tetapi diucapkan la haula wala quwwata illa billah, yang maknanya tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Baik, sehingga kita meniru muadzin pada lafaz-lafaz lainnya kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa li'anna hayya 'alah la tunasibu as-sami'. Kenapa kok dua kalimat itu tidak ditiru? Karena kalimat hayya 'alah, al-hayya 'alatain, hayya 'alah adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dijuluki dengan hayya 'alah. Kalau yang Allah Akbar dijuluki takbir. Kalau asyhadu an la ilaha illallah dijuluki tasyahud. Nah, demikian pula
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah dijuluki apa julukannya? La ilaha illallah. Nam tahlil. Jadi boleh tahlilan itu. Jadi mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Enam. Kemudian kalau jawabannya la haula wala quwata illa billah dijuluki hauqalah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Istirja'. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Kalau alhamdulillahirabbil alamin. Enam. Kalau subhanallah tasbih itu gampang sekali. La tunasibu sami' kalimat hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah tidak mencocoki bagi si pendengar. Masa muadzin mengatakan mari kita salat, dia mengucapkan mari kita salat. Loh, kamu ini yang dipanggil bukan yang memanggil. Kamu yang dipanggil. Maka la yunasib, enggak cocok untuk diikuti. Wa innamal ladzi yunasibuhu al-hawqalah. Yang cocok baginya adalah al-hawqalah. Ini yang tadi la haula wala quwata illa billah. Fa hinama da'ahumul muadzin ajabu biqaulihim. Maka ketika mereka dipanggil, diajak oleh muadzin untuk salat, mereka menjawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ai bima'unatihi, maknanya dengan pertolongannya, dengan dukungannya, maka kami bisa mendatangi masjid untuk salat. Wa qiyamana biha, dan juga kami bisa menegakkan salat dengan itu. Baik. Faedah yang lepas. Rawal Bukhari fi sahihih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Man qala hina yasma'u an-nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, siapa yang mendengar panggilan azan, setelah itu dia berkata, ya Allah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'awat, Rabbnya panggilan ini, at-tamah yang sempurna ini, wa salatil qa'imah dan salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilata wal fadilah, keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau dengan kedudukan yang sangat terpuji yang Engkau sudah janjikan. Halat lahu syafa'ati, siapa yang mengucapkan demikian, maka dia akan mendapatkan syafaatku yaumil qiyamah. Min haqqihi, termasuk haknya, sepantasnya pembahasannya ini ada pada pembahasan azan. Karena ini doa setelah azan. Tapi kenapa enggak ada di dalam hadisnya? Karena Al-Maqdisi rahimahullah komitmen dengan niatnya bahwa yang dimasukkan di sini hanya yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Tetapi manusiawi ada beberapa yang infarada bihi Muslim, ada yang beberapa yang infarada bihi Al-Bukhari. Padahal beliau niatnya dari awal sudah menyatakan aku tidak masukkan ke dalamnya kecuali yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Sehingga pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam yang memasukkan hadis ini dalam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdoa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang membaca dengan doa ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan kaitannya sangat erat. Bahwa karena engkau mendoakan untuk Nabi maqaman mahmuda. Sedangkan maqaman mahmuda adalah hak syafaat. Artinya kedudukan yang mulia adalah kedudukan ketika di mahsyar. Semua orang mencari
yang bisa memberikan syafaat. Kepada para anbiya, semua para anbiya menolak dan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku telah memakan buah khuldi, kata Adam. Aku pernah berbuat dosa, pernah berbuat zalim, diriku, diriku. Allah telah murka dengan kemurkaan yang paling puncaknya. Tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kepada para anbiya jawabannya sama. Sampai ketika kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, ana laha. Memang akulah orangnya. Ini maqaman mahmuda. Kedudukan yang sangat tinggi. Yang tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang menduduki kedudukan itu. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mendoakan, ya Allah, berilah kedudukan yang tinggi yang engkau telah janjikan untuk Rasulullah sallallahu. Nah, kalian hafalkan hadisnya dan kalian hafalkan doanya. Barakallahu fiik.